sekalian telah hadir di rapat mingguan kita kali ini. Dan saat ini kita masih dihadapkan oleh masalah dan tantangan besar yaitu pandemi COVID-19, terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait protokol kesehatan. Bagaimana teman-teman sekalian? Ya, memang tantangannya besar, tapi kita harus lebih optimis dan berusaha semaksimal mungkin. Setuju, kita harus segera mencari cara yang terbaik untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat agar mereka bisa mengerti bagaimana pentingnya untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saya rasa salah satu cara yaitu melalui strategi di media sosial. Bagaimana dengan diri selaku koordinator media sosial, apakah ada pendapat atau masukan dari? Kalau menurut saya sih, saya setuju dengan ini. Kita itu harus fokus pada penyampaian yang menarik dan akurat, serta responsif terhadap masukan dari masyarakat. Betul sekali. Bagaimana dengan Sari? Apakah ada masukan dari? Kita perlu membuat konten kreatif seperti video dan infografis yang menarik. Itu merupakan ide yang bagus. Kalau begitu, mari kita melanjutkan pembicaraan tersebut. Terima kasih telah hadir di rapat ini. Saya tutup. Apa ini? Postingan tentang vaksin COVID-19? Wah, ternyata pemerintah sudah bekerja keras untuk mengembangkan vaksin yang aman dan efektif. Katanya vaksin ini juga bisa melindungi kita dari virus COVID-19 dan membantu kita mencapai kekebalan kelompok. Ini adalah kabar baik. Teknologi saat ini sudah sangat maju ya, Ian. Bahkan hanya melalui handphone kita bisa mengetahui perkembangan kasus COVID-19 tanpa harus menonton TV. Betul sekali guys, bahkan pemerintah juga sudah menyediakan aplikasi untuk bisa melacak penyebaran virus ini. Namanya itu Peduli Lindungi. Lihat nih, Presiden pun saat ini melakukan live streaming tentang penanganan kasus COVID-19 tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bangsa dan negara yang selalu saya cintai dan selalu saya banggakan. Saya tahu beberapa bulan terakhir ini telah menjadi waktu yang sulit lama yang kita jalani dengan menghadapi COVID-19. Namun, saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian dalam menangani hal ini. Kami dan seluruh pemerintahan seluruh Indonesia telah melakukan hal yang sebesar-besarnya demi menangani dan melawan COVID-19 ini. Tetapi perang melawan virus ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ia adalah panggilan untuk solidaritas dan kepedulian kita sebagai sesama manusia. Saya memohon kepada Anda, mari kita bersama-sama mematuhi kesehatan dan melakukan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak agar COVID-19 bisa terhindar dari kita semua. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita cepat terhindar dari COVID-19 dan COVID-19 segera dimusnahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh pemerintah memanfaatkan kemajuan era digital ini dengan baik ya, padahal dulu kita tidak semaju ini dalam hal pemanfaatan teknologi. Kemarin pun ibu kompleks menonton wawancara warga-warga yang telah melakukan vaksinasi melalui Instagram. Ini lihatlah, saya sempat menyimpannya. Siang kak. Siang, Kak. Maaf mengganggu waktu. Oh ya, tidak apa-apa juga. Jadi kak, saya ingin bertanya tentang COVID-19 saat ini. Tentang apa itu Kak spesifiknya? Bagaimana pandangan kakak berdua tentang penggunaan vaksinasi COVID-19 di masyarakat? Oh, kalau dari saya sendiri Kak, saya setuju dengan adanya penggunaan vaksinasi di masyarakat karena ini mungkin salah satu solusi yang diberikan masyarakat melihat di mana perkembangan dari virus COVID ini sudah sangat berkembang setiap saat, sehingga pemerintah memberikan solusi di mana masyarakat diwajibkan untuk menggunakan vaksinasi karena salah satu manfaat penggunaan vaksinasi ini juga yang kita tahu sebagai antibodi di dalam tubuh manusia. Mungkin hanya itu saja.
menurut pandang saya betul tadi yang dikatakan oleh teman saya mengenai solusi yang digunakan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID di masyarakat. Kemudian terkadang juga manusia mengambil langkah yang salah, langkah yang buruk, sehingga dia memanfaatkan vaksinasi tersebut sebagai mata pencarian. Misalnya ada sebuah kasus, dia menyalahgunakan vaksinasi tersebut, dia rela disuntik berkali-kali, dan dia juga dibayar berjuta-juta. Nah, kemudian saran saya untuk kepada masyarakat, jangan takut divaksin, karena itu sebuah solusi yang diberikan oleh pemerintah kepada kita warganya, agar COVID itu bisa dikalahkan, begitu. Mungkin itu saja, Kak. Makasih. Terima kasih banyak, Kak. Jadi juga ini teman-teman, ada juga dokter yang berjuang di garda depan penanganan COVID-19. Mereka juga rela mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan nyawa mereka demi kesehatan masyarakat. Ini adalah contoh yang patut ditiru, teman-teman. Kita lebih bisa waspada dan lebih berhati-hati ya teman-teman. Jadi saya salah satu anggota dari kelompok 7 yang akan memaparkan kesimpulan dari video roleplay tentang pemanfaatan komunikasi publik dalam menangani kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, adapun kesimpulan dari video roleplay yang kami buat, yaitu di mana dalam hal ini terdapat masalah dalam organisasi pemerintahan, yaitu di mana pemerintah harus menangani masalah COVID-19, sehingga masalah ini pun bisa diatasi dengan pemanfaatan komunikasi publik yang baik, di mana pemerintah memanfaatkan media komunikasi yang ada untuk bisa menghadapi kasus COVID-19 ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.